jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Bersembunyi di dalam gua, Yi Jun memiliki wajah pucat. Mantra spasial yang baru saja dia luncurkan datang dengan konsumsi yang cukup penting, dan dia tidak berpikir bahwa itu akan dengan mudah diblokir oleh Raja Iblis. Sejauh itu tidak menyebabkan kerusakan apapun di barisan iblis. Tepat pada saat ini, serangan kedua pasukan pemburu iblis diluncurkan dengan kecepatan penuh. 10 duri tajam berwarna merah cerah segera mengeluarkan suara menusuk telinga tepat pada saat mantra pertahanan menghilang. Tapi kali ini, Bai Xiaomo berhasil melepaskan selusin lagi. Itu untuk mengatakan bagaimana kekuatannya meningkat seiring dengan pengalaman terus-menerus yang dia dapatkan. Komandan iblis di depan sudah berusaha sekuat tenaga untuk memblokirnya, tetapi hanya 3 duri tajam yang mengarah padanya dan tidak lebih. Duri tajam yang diluncurkan oleh Bai Xiaomo bekerja dengan cara yang sangat rumit, menembak dari segala arah. Iblis besar jelas akan menunjukkan perlawanan, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk memblokir serangan yang diluncurkan oleh Bai Xiaomo ini. Setidaknya 5 iblis besar akhirnya terluka pada tingkat yang berbeda. Dan ini baru permulaan. Sebelum sejumlah besar manik-manik hijau turun dari langit, manik-manik ini tampaknya menyelimuti keseluruhan kavaleri iblis besar dalam jangkauan mereka. Sama seperti Raja Iblis telah mengetahui apa manik-manik itu, niat membunuh yang mengerikan terkunci padanya, muncul sama seperti turunnya Dewa Kematian. Bahkan dari langkah ketujuh seperti Raja Iblis ini gemetar dengan seluruh tubuhnya, dan kemampuan yang baru saja dia persiapkan terhenti. Dengan kultivasinya, dia dapat dengan mudah merasakan apa yang berbahaya dan apa yang tidak, dan manik-manik di udara itu tampaknya tidak berbahaya baginya, sedangkan niat membunuh yang mendekat ini tampaknya merupakan eksistensi yang dapat mengancam hidupnya. Komandan iblis besar di barisan belakang juga ingin melepaskan kemampuan area pertahanan untuk menghentikan manik-manik hijau ini jatuh dari langit, tetapi sayangnya, tepat pada saat itu dilepaskan, hawa dingin sedingin es diam-diam mencapai lehernya. Komandan iblis dari langkah ke-6 jelas akan bereaksi cepat. Saat dia melambaikan tombak di tangannya secara horizontal, kuda iblis mimpi buruknya secara bersamaan mengeluarkan pancaran merah gelap dari mulutnya. Bayangan melintas, berhenti di tengah serangannya, tanpa benar-benar melakukan kontak langsung dengan tubuh iblis. Namun meski begitu, manik-manik besar di langit sudah tersebar di dalam jajaran kavaleri iblis besar ini, mengeluarkan cairan kental yang segera menginfeksi iblis besar dan kuda iblis mimpi buruk mereka. Perasaan ini sulit untuk ditanggung, tetapi iblis besar dan kuda iblis mimpi buruk mereka memiliki atribut kegelapan dan api ganda, dan memiliki apa yang disebut kemampuan api neraka, yang secara alami menekan panggilan botani Bai Xiaomo, melepaskan api ke sekeliling. Mereka membakar cairan kental ini. Orang yang menembaki Raja Iblis tentu saja adalah Chai Er, karena komandan iblis lainnya dari langkah ke-6 ditembaki oleh ancaman pembunuh Han Daoshi. Meskipun Han Daoshi dari jauh mampu membandingkan dengan kekuatan Chai Er, bagaimana bisa seorang pembunuh yang berhasil masuk peringkat 60 teratas menjadi orang biasa? Dalam pertempuran nyata, meskipun dia jelas bukan tandingan komandan iblis besar ini, jika itu hanya tentang menjepitnya untuk 1 atau 2 detik, dia bisa melakukannya dalam waktu singkat. Karena bagian belakang dalam keadaan kebingungan, beberapa perubahan sudah mulai terlihat pada pertempuran di depan. Komandan iblis dari langkah ke-6 yang terkena 3 duri segera mengunci pandangannya pada lokasi 2 pasukan pemburu iblis, tetapi tanpa memberinya waktu untuk menuju ke arah mereka, sosok merah gelap tiba-tiba muncul di depan. Mereka menghalangi jalannya untuk kembali. Siluet ini sangat besar, dan memiliki 2 sayap besar yang terbentang di punggungnya, memberikan tampilan yang garang dan jahat. Itu persis Tuan Iblis. Perbedaan kelas sosial di dunia iblis sangat berbeda. Melihat atasan langsungnya menghalanginya,
Komandan iblis besar yang bersiap untuk menyerang langsung menatap, secara alami menghentikan langkahnya. Raja iblis di hadapannya tidak mengatakan sesuatu yang istimewa, hanya mengangkat cakar kanannya dan menunjuk ke punggungnya. Tepat ketika komandan iblis berbalik, pada sepersekian detik dia berbalik, pemandangan ajaib terjadi di punggungnya. Perubahan besar terjadi pada siluet besar komandan iblis besar. Langkah ketujuh di punggungnya tiba-tiba menghasilkan perubahan mendadak, berubah menjadi Grand Beardy Demon bersayap ganda. Jangankan iblis kavalri, bahkan Demon Hun Squad kelas 21 umum dan Demon Hun Squad kelas 4 prajurit sangat terkejut melihat pemandangan aneh ini. Tombak emas yang dipenuhi petir dengan kuat mengenai punggung komandan iblis besar, pecah dengan lampu listrik yang mencolok, menyebabkan komandan iblis besar ini mengeluarkan jeritan. Jika ini tentang pertarungan langsung, akan sulit untuk memprediksi siapa antara Grand Beardy Demon atau komandan iblis besar yang akan menang. Demon Beardy besar memang memiliki keunggulan udara, sedangkan komandan iblis besar mendapat dukungan dari tunggangannya. Namun, itu adalah cerita lain jika terjadi serangan diam-diam. Pemimpin iblis jelas tidak memiliki kewaspadaan sedikit pun terhadap kata-kata Tuan Iblis, tapi bagaimana dia bisa menebak bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkap yang begitu fatal? Tetap saja, kuda iblis mimpi buruknya adalah binatang ajaib dari langkah kelima. Melihat penunggangnya diserang, ia segera mencoba membelanya, berusaha membanting ke Grand Beardy Demon. Reaksi Grand Beardy Demon cepat. Mengepakkan sayap di punggungnya sambil memasukkan kekuatan ke tombak petir di tangannya, dia segera melayang di udara saat energi spiritual petir yang kuat pecah di mana-mana. Terluka parah, tubuh komandan iblis besar mengeluarkan bau hangus dan kuda iblis yang ditungganginya mengeluarkan jeritan. The Grand Beardy Demon kejam, memberikan kekuatan dalam mengayunkan tombaknya, mengeluarkannya dari punggung komandan iblis besar yang sudah terluka parah saat mengambil keuntungan dari keadaan lumpuh kuda iblis mimpi buruk. Tombak itu dengan ganas ditusukkan ke tubuhnya, mengandalkan kekuatan serangan yang tangguh dari penggunanya untuk mengakhiri hidup kuda iblis mimpi buruk ini. Sebuah tongkat tebal diangkat tinggi di langit, memukul kepala komandan iblis besar. Saat itu, cairan berwarna menyebar di udara darinya, sepertinya komandan iblis dari langkah ke-6 ini sudah mati. The Grand Beardy Demon tidak tinggal diam, dan segera mengepakkan sayapnya setelah menyingkirkan komandan iblis besar pertama, terbang di atas iblis kavalri seperti harimau yang memilih sekawanan domba. Awalnya, iblis kavalri ini memiliki satu komandan iblis besar yang menjaga bagian belakang dan satu yang menjaga bagian depan, selain Raja Iblis yang duduk di tengah formasi. Formasi di depan, yang benar-benar kokoh sebelumnya, sepertinya baru saja hancur saat intinya hancur. Kavaleri iblis besar tidak kekurangan kekuatan, tetapi diliputi oleh kepanikan. Sebagian besar pasukan mereka baru saja selesai menangani cairan yang dikeluarkan dari banyak manik-manik. Namun, tanaman kuning Bai Xiaomo dengan penampilan yang mirip dengan karang tidak hanya mampu menyemprotkan satu rangkaian duri. Pada saat yang sama Grand Beardy Demon mengepakkan sayapnya, selusin sambaran petir lainnya dilepaskan pada saat yang sama dengan sekumpulan manik-manik lainnya dilepaskan. Sebuah perisai besar terlempar ke samping, membawa suara mendesis yang menyelimuti segalanya. 3 atau 4 dari iblis besar segera tersapu oleh kekuatannya. Di sisi lain, Sima Xian mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, kali ini melepaskan kemampuan kegilaan, staf di tangannya melambai dengan kecepatan tinggi, meluncurkan serangan tak terduga dari arai peluru suci, segera diikuti oleh Wang Yuan perisai jiwa ilahi raksasanya melambai dengan keras ke barisan musuh, menyebarkan malapetaka di sisi mereka, terutama ditujukan pada iblis besar, yang kehilangan kuda iblis mimpi buruk mereka. Pada saat Wang Yuan dan Sima Xian keluar, Dian Yan dan Han Yu tinggal di dalam gua. Orang-orang di dalam memiliki semua panggilan penyihir, dan karenanya membutuhkan perlindungan mereka. Setelah melepaskan mantra besar pertamanya, Yi Jun terus meledakkan mantra spasial satu demi satu, memberi para prajurit di depan cadangan yang kuat. Situasi saat ini tampak seperti sepotong kue, tetapi tepat pada saat ini, Raja Iblis yang tangguh dari langkah ketujuh mulai bergerak. Jika bukan karena Chai Er menjepitnya, bagaimana kavaleri iblis yang memiliki Raja Iblis sebagai jenderalnya bisa begitu mudah untuk dihadapi? Namun, komandan iblis di depan baru saja terbunuh dan prajurit bawahan ditebang seperti daging segar, satu demi satu. Raja Iblis segera kehilangan ketenangannya dari situasi seperti itu. Lagi pula dia bukan manusia, dan tidak akan terlalu memikirkan taktik. Saat dia menyapu pedangnya yang berwarna darah, kuda iblis mimpi buruknya tiba-tiba melompat secara horizontal, hampir seketika muncul di hadapan iblis burung besar yang membantai salah satu komandan iblis.
The Grand Bearded Demon baru saja membuang salah satu iblis besar dan Nigma Devil Horse miliknya, tetapi lengah dengan serangan itu, dia menyapu tombak petir di tangannya sambil berbalik dengan gerakan menyamping. Raja Iblis sangat membenci Grand Bearded Demon ini, dengan potongan dari pedangnya yang berwarna darah, kilau merah gelap sepanjang 5 meter muncul, menebas tombak Grand Bearded Demon ini dengan ganas. Perbedaan langkah antara keduanya tidak diragukan lagi terwujud pada saat itu, dengan teriakan dari Grand Bearded Demon, tombak petir di tangannya langsung tersentak, dan dampak besar dari serangan itu menyebabkan tubuhnya terlempar ke udara. Perisai merah gelap besar yang terbuat dari energi didirikan di belakang Raja Iblis ini, melindungi punggungnya dari cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang meledak ke arahnya. Dia meluncurkan potongan berwarna darah, membawa cahaya merah tua yang mengesankan. Pancaran berwarna merah tua itu mengenai dari segala arah, mengarah ke Chai-Er yang melepaskan tungku spiritual 1000 serangannya. Serangan itu memaksanya untuk menghadapinya secara langsung. Dengan sekejap, tubuh Chai-Er hancur berkeping-keping, tapi ini hanyalah bayangan belaka, karena tubuh fisik Chai-Er sudah beberapa meter jauhnya. Meski begitu, kekuatan tirani Raja Iblis masih memberi tekanan kuat pada tubuhnya. Dengan kedipan, itu menghilang secara bertahap dalam kegelapan. Chai-Er tidak akan dengan mudah meluncurkan tungku spiritual samsaranya, karena itu tidak hanya akan menyebabkan kerusakan pada diri sendiri, tetapi juga akan menggunakan mengurangi energi spiritualnya. Itu adalah sesuatu yang dia simpan untuk pukulan terakhir. Setelah memaksa Chai-Er mundur dengan pukulannya, Raja Iblis tidak mengejar dan menyerang. Saat dia melihat ke langit dengan raungan besar, selusin iblis besar yang tersisa serta komandan iblis terakhir dengan cepat berkumpul di sisinya. Kembalilah, kalian semua, suara Luxi terdengar, dan Grand Bearded Demon itu berbalik di udara dengan kecepatan tinggi. Bekas luka yang dalam terlihat jelas di dadanya, yang berarti jika reaksinya sedikit lebih lambat, pukulan sebelumnya sudah cukup untuk memotongnya menjadi 2 bagian. Ini adalah kekuatan dari langkah ke-7, lebih jauh lagi, Raja Iblis ini terlihat belum mencapai langkah ke-7, setidaknya, dia berada di peringkat ke-4 atau ke-5 dari langkah ke-7. Wang Yuan dan Sima Xian tidak terus berjuang, dengan cepat mundur ke arah gua. Chai-Er dan Han Daoxi juga kembali setelah melakukan jalan memutar. Komandan Iblis tidak mengejar dan menyerang dengan penuh semangat, malah melantunkan mantra menggunakan lidah iblis. Tetapi tidak ada bagian dari mantranya yang hilang untuk mengeluarkan perasaan jahat. Pancaran merah gelap yang keluar dari tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Lingkaran cahaya merah di bawah prajurit iblis besar kavalri di sekitarnya meningkat intensitasnya, dan kuda iblis mimpi buruk yang juga meneriakkan dengan suara rendah, mengeluarkan cahaya merah yang tampaknya memperkuat lingkaran cahaya pada pengendara mereka. Dapat dikatakan bahwa hasil yang baru saja diperoleh oleh 2 pasukan perburuan iblis berasal dari fakta bahwa itu adalah serangan diam-diam, dari kontrol menguntungkan Chai-Er dan Han Daoxi, dan dari penggunaan medan yang cerdas. Inilah mengapa serangan itu sangat sukses. Kavaleri iblis yang sama dengan komandan yang berbeda juga akan menampilkan tingkat kekuatan yang berbeda. Akan menjadi kesalahan untuk berpikir bahwa iblis besar mudah ditangani berdasarkan pengalaman terakhir yang mereka miliki dengan kavaleri 50 iblis besar. Terakhir kali mereka berhasil memusnahkan seluruh pasukan musuh, penyumbang terbesar adalah Hao Yue dengan Essence of Disorder miliknya. Kekuatan kuat yang berasal dari mantra 3 elemen ini sudah cukup untuk melemahkan kekuatan kavaleri iblis besar setidaknya setengahnya, dan saat itu, kelompok mereka memiliki Long Hao Chen sebagai pilar dukungan mereka. Kali ini, meskipun mereka hanya menghadapi pasukan yang terdiri dari 30 iblis, itu terdiri dari musuh di langkah ke-7 dan 2 musuh di langkah ke-6, yang dengan sendirinya sudah sangat sulit ditangani oleh 2 pasukan pemburu iblis. Dengan demikian, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Seperti yang dikatakan Luxi sebelumnya, taktik mereka adalah memprovokasi pertempuran gesekan di mana pihak mereka akan mati-matian mempertahankan posisi mereka. Raja Iblis meraung keras, dan kavaleri iblis besar segera bergerak maju dengan komandan iblis langkah ke-6 sebagai inti mereka, membentuk formasi berbentuk kerucut yang menyerang langsung ke gua tempat kedua pasukan pemburu iblis berada mementaskan pertahanan mereka. Bertentangan dengan harapan, Raja Iblis tidak bergabung dalam formasi, tetapi tetap di belakangnya, mengangkat pedang berat berwarna darahnya saat dia menaiki kuda iblis mimpi buruknya. Dia sepertinya mengawasi medan perang, tetapi kenyataannya menunggu kesempatan untuk menyerang. Dari sudut pandangnya, satu-satunya musuh yang bisa mengancamnya adalah Chai-Er. Setelah mengalami cedera, Grand Bearded Demon langsung kembali ke sisi Chen Ying-Er, mengerangnya.
Melihat luka-lukanya, Chen Ying'er merasa sangat menyesal. Tapi sekarang bukan waktunya untuk Luxi menyembuhkannya, karena dia saat ini memiliki atribut kegelapan dan kilat, sehingga menyembuhkannya menggunakan elemen cahaya hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Tentu saja, Grand Beardy Demon yang heroik ini adalah Mythic Mirror Image Peak, McDull. Dia mengambil bentuk Raja Iblis untuk membingungkan musuh. Sebelum memakan kristal ajaib dari Grand Beardy Demon, mengelola pencapaian ini, meskipun mengkonsumsi kristal ajaib iblis pada langkah ke-6, membunuh musuh yang kuat ini sangat mengurangi tekanan pada dua pasukan pemburu iblis. Setelah beberapa erangan, Grand Beardy Demon meninggalkan gua dengan kecepatan tinggi, saat energi spiritual elemen petir yang kaya di tubuhnya berkumpul, dengan cepat memadatkan bola petir emas yang dikelilingi oleh aliran udara hitam. 10 menit belum berlalu, dan dia masih memiliki sejumlah besar energi spiritual yang tersisa dari kristal ajaib, jadi dia jelas tidak bisa membiarkannya sia-sia. Iblis Besar Kavalri akhirnya dimulai, dan di bawah kepemimpinan Komandan Iblis Besar, tongkat di tangan mereka memancarkan sinar berwarna merah tua yang kuat. Mantra Raja Iblis berhenti tiba-tiba dan cahaya berwarna merah darah melesat langsung ke gua. Hal yang paling menakutkan adalah pancaran merah tua ini menyatu dengan serangan Komandan Iblis, mengambil bentuk proyektil bercahaya besar yang membombardir pintu masuk gua. Kekuatannya yang mendominasi menyebabkan corak pada wajah para pemburu iblis di dalam gua berubah total. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya Iblis Kavalri setelah mengambil formasi pertempuran mereka. Kekuatan terbesar kavaleri terletak pada kekuatan serangan mereka sebagai sebuah kelompok. Meskipun ini adalah daerah berbukit, dengan kemampuan mendaki kuda iblis mimpi buruk, kecepatan pengisian iblis besar kavalri tidak turun sedikit pun. Menghadapi sinar merah gelap yang mendominasi itu, Han Yu tidak ragu sedikit pun dan dengan tegas berdiri di depan, siap menjaga perisai berat di tangannya, Holy Mantle dan Holy Filter Shield-nya yang sudah diisi dengan menyimpan daya untuk waktu yang lama segera dilepaskan. Dua perisai elemen api berturut-turut muncul di hadapannya dan sinar putih keperakan membombardir proyektil merah gelap, sedikit melemahkan kekuatan ofensifnya. Kekuatan ofensif yang tidak masuk akal hampir secara instan menghancurkan dua perisai elemen api dan mantel suci, sebelum dengan keras menabrak perisainya yang membawa kekuatan perisai filter suci. Perisai yang diberikan Han Qian kepada cucunya bukanlah peralatan yang sangat kuat, hanya perisai peringkat magis dan tidak lebih. Dengan dentuman keras, tubuh Han Yu berkelap-kelip, diselimuti cahaya keemasan. Itu adalah obstruksi ilahi. Ini adalah kemampuan yang dia pelajari dari cincin warisan Han Qian, tetapi dia jarang menggunakannya karena tim sudah memiliki Long Hao Chen sebagai intinya. Biasanya, dengan obstruksi ilahi, Han Qian seharusnya dapat dengan mudah menangkis serangan ini, tetapi kenyataannya, pukulan ini meledak di area yang luas. Han Yu mengerang dan perisainya dibanting dengan keras ke dadanya, mendorongnya 3 langkah ke belakang sebelum dia berdiri kokoh lagi. Sementara itu, tubuh semua orang di pasukan pemburu iblis ke-21 diterangi oleh cahaya keemasan. Itu adalah pelepasan efek berbagi vitalitas dari belenggu berbagi jiwa, menyerap sebagian dari kerusakan yang diterima Han Yu. Namun demikian, Han Yu menyemburkan darah, dan cahaya keemasan menyebar dari gua, menimpa semua orang dalam kelompok itu. Kemampuan pemulihan efek kerumunan Luxi datang dengan waktu yang tepat. Bukan hanya Han Yu yang mengalami kerusakan, tetapi juga McDull yang telah kembali dari Grand Beardy Demon ke penampilan aslinya sebagai babi kecil. Kemampuan Luxi dengan demikian menguntungkan semua orang dalam grup. Han Yu merasakan sakit yang tajam di dadanya, tapi yang membuatnya menghela nafas dalam diam adalah fakta bahwa selalu Long Hao Chen yang berada di depan. Sekarang dia adalah orang yang mengambil peran itu. Dia akhirnya mengerti betapa besar tekanan yang harus ditanggung Long Hao Chen setiap kali dia mengandalkan tungku spiritualnya untuk menarik musuh yang paling kuat kepadanya. Han Yu terkejut melihat Dian Yan, mengambil inisiatif untuk bergabung dengannya untuk menjaga dari serangan ini. Akhirnya, serangan terakhir Mythic Mirror Image Peak memiliki efek tertentu. Dengan ledakan dahsyat, dua iblis besar lainnya langsung terkena. Kecepatan kilat itu terlalu cepat, sampai-sampai Raja Iblis pun tidak sempat menyelamatkan mereka. Namun, ini jelas tidak memiliki efek menekan di pihak mereka, dan serangan tirani kedua telah diluncurkan terhadap mereka. Masih menyerang saat pelanggaran dilakukan, iblis besar kavalri hendak tiba di depan gua. Situasi Dian Yan tidak bisa dibandingkan dengan situasi Han Yu, kultivasinya sangat kurang dibandingkan dengan level Han Yu, meskipun dia mendapat dukungan dari perisai elemen api 2 lapis milik Lin Xin. Setelah menerima serangan ini,
Tubuhnya tidak dapat melawan dan dikirim terbang, perisai di tangannya bahkan hancur berkeping-keping, menyemburkan darah dalam jumlah besar, dia terluka parah akibat serangan tunggal ini. Pemburu iblis dari pasukan pemburu iblis tingkat 4 tidak mendapat dukungan dari rekan yang berbagi kerusakan dengan mereka. Jika bukan karena penyembuhan cepat Luxi, Dian kemungkinan besar akan dikirim ke neraka oleh serangan itu, dan bahkan dengan penyembuhan yang tepat waktu dia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan untuk beberapa waktu. Karena bersamaan dengan perisainya, kedua lengannya akhirnya patah. Komandan iblis besar dari langkah ke-6 tiba di depan mereka saat perubahan dapat dilihat pada formasi pertempuran iblis besar kavalri. Dari formasi kerucut mereka sebelumnya, formasi tiba-tiba berubah menjadi satu baris, masing-masing iblis besar memegang tombak, mengarahkannya ke depan, dengan komandan iblis berdiri di depan. Energi spiritual merah tua tiba-tiba membentuk garis lurus saat dilepaskan dari senjata setiap iblis besar, memasuki tubuh komandan iblis besar. Pada titik ini, jika seseorang memperhatikan, dia akan menyadari bahwa hanya 10 dari iblis besar ini yang melakukannya sementara 3 iblis besar lainnya berdiri diam di belakang, mungkin bersiap untuk membela rekan-rekan mereka. Energi spiritual dari langkah ke-6 berarti bahwa itu terdiri dari lebih dari 4.000 unit. Dan karena jenis energi spiritual mereka, hanya iblis tipe penyihir yang memiliki kemungkinan untuk mencapai puncak langkah mereka. Di atas batas ini, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan terobosan. Artinya, energi spiritual komandan iblis besar ini paling banyak bisa mencapai 10.000 unit, tapi tidak bisa melebihi jumlah ini. Namun meski begitu, ini sudah menjadi lawan bencana bagi dua pasukan perburuan iblis, selain Long Hao Chen yang belum kembali. Belum ada seorang pun di kelompok mereka yang telah menembus ambang 3.000 unit. Jadi bagaimana mereka bisa melawan komandan iblis besar yang mendapat manfaat dari gabungan dorongan kekuatan yang datang dari semua iblis besar? Aku akan pergi dulu, Yuan akan mengikutiku, dan Sima akan menjadi yang ketiga. Teriakan Han Yu adalah yang paling keras, karena aura tubuhnya meningkatkan intensitasnya secara luar biasa. Meraih perisainya, dia melepaskan gelombang energi spiritual yang kuat. Energi spiritual suci yang sangat murni yang berbenturan dengan serangan komandan iblis. Di tengah suara ledakan, semua orang terkejut melihat Han Yu tiba-tiba tidak terdorong mundur sedikit pun. Di bawah pengaruh Bright Vengeance, dia secara tak terduga berhasil menghadapi kekuatan dengan kekuatan melawan serangan habis-habisan komandan iblis ini. Prestasi yang paling menakjubkan adalah Wang Yuan dan Sima Xian tidak membantunya tetapi mundur beberapa langkah untuk mempertahankan gua. Lin Xin terus-menerus merilis Fire Elemental Shield satu demi satu untuk membantu Han Yu, sementara Yi Jun melepaskan mantra spasialnya untuk melancarkan serangan. Penyembuhan Luxi dan berbagai buff juga diluncurkan tanpa jeda, dan begitulah cara Han Yu secara ajaib berhasil memblokir serangan komandan iblis besar. Panggilan botani Bai Xiaomo tidak akan memiliki banyak efek saat ini, karena penunggang iblis besar kavalri melepaskan beberapa api merah gelap dan Raja Iblis berada di belakang. Seperti harimau yang mengawasi mangsanya, gelombang mantra pemanggil yang dia luncurkan sebelumnya telah berakhir, dan tidak mungkin untuk memperpanjangnya dari jarak sejauh itu. Ini jelas bukan semacam keajaiban acak, juga bukan disebabkan oleh terobosan mendadak dari pihak Han Yu, hanya ada satu alasan untuk peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini yang memungkinkannya untuk memblokir serangan komandan iblis, dan alasan ini terletak pada pil yang dia minum. Efek tambahan dari pil meledak spiritual dan pil haus darah meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Meski datang dengan konsumsi besar-besaran, efeknya tak terbantahkan. Dengan bantuan rekan satu timnya, dia nyaris tidak berhasil memblokir serangan musuh. Han Yu tahu dengan jelas bahwa bahkan Wang Yuan dan Sima Xian tidak mungkin memblokir serangan komandan iblis bahkan setelah memakan pil yang sama, karena mereka tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat seperti obstruksi ilahi. Itulah sebabnya dia memiliki tekad untuk bertahan selama mungkin, apapun yang terjadi.